Baik, salam sejahtera untuk para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Ilviarlita selaku perwakilan dari tim Sewantara yang akan menjelaskan mengenai proyek yang kami ajukan. Di sini Sewantara sendiri adalah sewa dengan perantara. Mungkin para hadirin sekalian sudah memiliki gambaran kecil tentang sewa dengan perantara ini maksudnya bagaimana. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Siapa sangka bahwa 97% tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM dan 64 juta lebih jumlah UMKM nasional hingga saat ini menurut data Kementerian UMKM di tahun 2024. Di tahun tersebut juga kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia bahkan mencapai 61,1%. Ini menunjukkan bahwa ternyata UMKM di Indonesia sangat berperan penting terhadap perekonomian nasional. Namun ternyata dalam kehidupan sehari-hari bahkan hingga saat ini masih banyak belasan UMKM tertipu mengenai hal-hal yang dijanjikan seperti pinjaman dana serta bantuan sewa kios. Salah satu korbannya adalah Ibu Febriana yang ditawari oleh pelaku yang mengaku sebagai pemkot Surabaya. Bu Febriana bahkan merugi hingga 26 juta rupiah. Sayangnya hal ini tidak hanya berlaku di Ibu Febriana saja, masih ada belasan korban yang lain yang merugi hingga ratusan juta rupiah. Ironisnya beginilah nasib UMKM dalam berwirausaha di Indonesia saat ini. Hadirlah Sewantara di sini memberikan solusi untuk para UMKM di Indonesia. Sewantara merupakan marketplace digital yang menghubungkan UMKM dengan pemilik properti serta penyelenggara bazar dalam satu platform digital yang memiliki beberapa keunggulan dalam fleksibilitas penyewaan, jangkauan UMKM yang lebih luas, serta fitur berbasis digital yang mempermudah transaksi dan kegiatan berwirausaha para calon penyewa ruang usaha. Di sini kami sudah melakukan desain prototype untuk Sewantara sendiri. Di sini ada halaman login, beranda, daftar, katalog, overview, dan juga profil akun pengguna. Memasuki gambaran investasi dan anggaran modal. Untuk proyek ini, kami aturkan 100% dari hutang dengan jumlah investasi sebesar 580 juta. Usia ekonomisnya 5 tahun tanpa nilai sisa. Tentu saja karena dia berasal dari hutang, tentu akan ada bunga dan juga pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sebesar 2% untuk bunga dan juga 10% untuk pajak. Dengan tingkat pengembaliannya adalah 40%. Di sini juga sudah kami sediakan cash flow dari tahun pertama hingga tahun terakhir yang dinyatakan dalam juta rupiah. Ini adalah tabel cash flow yang lebih lebih lengkapnya lagi. Di sini ada laba usaha, beban bunga sebesar 2%, beban lain-lainnya, pajak 10%, earning after tax atau laba bersih, kemudian penyusutan yang didapatkan dari modal awal tadi dibagi umur ekonomis sebesar 116 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, analisis capital budgeting sendiri ada berbagai macam cara, tapi di sini kami hanya berfokuskan ke 4 poin utama saja, yaitu ada net present value, payback period, internal rate of return, dan juga average rate of return. Untuk NPV sendiri didapatkan dari PVCF dikurangi investasi. PVCF ini sebesar 646,71 juta rupiah, sehingga didapatkan NPV-nya sebesar 66,71 juta rupiah. Dengan payback periodnya 4 tahun 1 bulan 21 hari. Cukup mendekati umur ekonomis yang hampir berakhir, tapi untungnya PP ini tidak melebihi umur ekonomis atau atau rencana proyek yang telah ditentukan. IRR-nya untuk I pertama tadi sudah ditetapkan sebesar 40% dan untuk I2-nya ditetapkan 47%. Di sini didapatkan NPV satunya sudah kita dapatkan juga sebelumnya dan juga NPV 2-nya di angka minus 8,66 juta. IRR ini didapatkan dengan rumus interpolasi dan hasilnya adalah 46,2%. ARR-nya didapatkan dari rata-rata earning after tax dibagi investasi dengan ARR-nya sebesar 85,36%. Ini cukup tinggi sehingga bisa dibilang bahwa proyek ini cukup menarik. Lanjut ke bagian interpretasi hasil analisis. Setelah kita melakukan analisis tadi, ada interpretasinya di sini yang dibagi jadi 5 poin. Dari interpretasi NPV-nya, ternyata diketahui NPV-nya positif yang melebihi angka 0, yang artinya proyeknya
layak untuk didanai atau proyek perlu diterima. Kemudian ada payback periodnya, yaitu 4 tahun 1 bulan 21 hari. Payback period ini tidak melebihi umur ekonomis proyek yang telah ditentukan sebesar 5 tahun. Dan ARR-nya sebesar 85,36%, mencerminkan kemampuan proyek menghasilkan laba yang tinggi. Di sini juga ada IRR-nya yang melebihi 40%, yang menandakan proyek tersebut juga layak diterima. Tingkat pengembalian internal proyek juga melebihi syarat, yaitu sebesar 40%. Kelayakan proyek tersebut dari hasil NPV, IRR, PP, dan juga ARR sama-sama mengarah pada keputusan menerima proyek tersebut. Struktur pendanaannya 100% dari hutang, tidak mengurangi kelayakan proyek karena arus kas yang tadi dihasilkan juga masih mampu menutup biaya bunga dan juga pajak. Baik, berdasarkan hasil analisis MPV, IRR, PP, dan juga RRR, proyek investasi dinyatakan layak dan diterima. Nilai MPV positif menunjukkan adanya nilai tambah, IRR yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang disarankan menandakan profitabilitas yang baik, serta periode pengambilan modal yang masih berada dalam umur ekonomis proyek. ARR-nya juga cukup tinggi untuk sekelas proyek awal yang cukup menarik, dan ini menunjukkan bahwa Sewantara merupakan proyek yang layak untuk didanai. Baik, para hadirin sekalian, mari kita dukung para UMKM karena semua UMKM berhak tampil di depan. Sekali klik lapak impianmu terwujud. Terima kasih. Sekian dari saya, Ilviar Lita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.